Sami'tuhu yaqulu, tiba-tiba aku mendengar dia itu mengatakan, dia berkata, dia berucap, apa katanya? Ja'alakallahu sahib hadisin sufiyan wala ja'alaka sufiyan sahib hadisin. Jadi doa daripada Imam As-Sirri Saqati kepada muridnya adalah, semoga Allah menjadi kamu orang yang ahli dalam bidang hadis yang sufi, bukan Allah menjadi kamu itu orang yang sufi yang ahli dalam hadis. Wa kana al-khawdu fihi bil kulliyati minal bid'ah. Nah, dan adalah ya condong atau terjun fihi padanya, pada ilmu kalam ini, bil kulliyati minal bid'ah, secara total ya, termasuk daripada bid'ah. Itu kata Imam Al-Ghazali. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Bapak Ibu sekalian, ahbabana fillah, rekan santri yang saya muliakan ya, kembali kita melanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita. Kita masih pada Kitabul Ilmi ya, pada pembahasan Rub'ul Ibadati, yaitu seperempat bagian ubudiyah yang dibahas di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Pembahasan kita sebelumnya itu membahas tentang penjelasan daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala tentang ilmu Thariqil Akhirah yang beliau bagi kepada dua. Yang pertama adalah ilmu mukasyafah, kemudian yang kedua adalah ilmu muamalah. Nah, kemarin sudah kita bahas tentang ilmu muamalah dan kita sudah sampai kepada bagian ini ya. Oke, langsung saja ya, tapi sebelumnya kitab yang saya pakai ini adalah cetakan Darul Minhaj ya, Saudi Arabia, pada halaman 82. Oke. Ila anqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Wa qad kana ya ahlul wara'i min ulama'il zahiri muqirrina bi fadli ulama'il batini wa arbabil qulub ya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan sungguh adalah ahlul wara'i, orang-orang yang wara' itu, min ulama'il zahiri, daripada ulama-ulama zahir, artinya ulama-ulama yang spesialis atau pakar dalam ilmu yang selain daripada ilmu kebatinan, selain daripada ilmu tasawuf, itu disebut dengan ilmu zahir, atau bahasa kita seperti ilmu fikih, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, orang-orang yang warok daripada ulama-ulama fikih ini, mukirrina, mereka itu mengakui bifadli ulama'il batin, akan keistimewaan ulama-ulama batin, ulama-ulama tasawuf ya. Wa arbabil qulubi, dan begitu juga orang-orang atau ulama-ulama yang punya kepakaran dalam masalah hati. Jadi ulama-ulama zahir saja, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, itu mengakui akan keistimewaan ulama-ulama tasawuf, akan keistimewaan ulama-ulama yang fakar dalam masalah hati. Nah, sepatutnya kita sebagai ulama-ulama yang zahir, yang bermain di area syariat atau masalah-masalah fikih, masalah zahiriyah, itu sepatutnya juga harus mengikuti ulama-ulama fikih-fikih terdahulu ya, ulama fikih terdahulu terkait dengan pengakuan mereka, respeknya mereka terhadap ulama-ulama tasawuf. Sepatutnya seperti itu. Jadi seakan-akan Imam Al-Ghazali ingin menekankan kepada kita agar jangan sekali-sekali untuk mengabaikan mereka yang fakar dalam bidang tasawuf. Nah, karena pembahasan sebelumnya ini mengkritik ya, Imam Al-Ghazali seakan-akan mengkritik ulama-ulama fuqaha yang mana mereka seakan-akan mengabaikan yang namanya ilmu-ilmu tasawuf. Mereka fokus dalam masalah-masalah zahiriyah fikih, namun lupa
masalah-masalah yang menjadi fardu ainnya, yaitu masalah hati. Okey. Wa kana al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ya. Adalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ya, kata beliau, yajlisu baina yaday Syaiban ar-Ra'i. Ya, suatu ketika Imam Syafi'i ini pernah duduk di hadapan Syaiban ar-Ra'i, ya, seorang ulama tasawuf, ya, Syaiban ar-Ra'i ini. Bahkan dalam satu riwayat ini, satu ibarat, Syaiban ar-Ra'i ini saking dekatnya makamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sampai-sampai beliau itu mandi, kalau beliau mau mandi junub, ya, dalam ibarah itu mengatakan dia hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian datang awan, kemudian awan itu mencurahkan hujan. Nah, dari hujan itulah kemudian dia mandi. Itu saking hebatnya atau saking luar biasanya Syaiban ar-Ra'i ini rahimahullahu taala ini, karamahnya sampai ke tahap itu. Nah, Imam Syafi'i itu pernah suatu ketika duduk di hadapan Syaiban ar-Ra'i kama yaq'udus sabiyyu fil maktab, ya, sebagaimana duduknya anak kecil di maktab, ya, di perpustakaan, di sekolah-sekolah. Maksudnya apa? Ya, maksudnya Imam Syafi'i berguru di situ kepada Syaiban ar-Ra'i. Wa yas'aluhu kaifa yaf'alu fi kadza wa kadza, dan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala itu bertanya kepada beliau bagaimana yuf'alu fi kadza kadza, kaifa yuf'alu fi kadza wa kadza, bagaimana itu dilakukan terkait ini dengan ini. Jadi al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala menanyakan suatu permasalahan yang perlu disikapi, bagaimana cara menyikapi permasalahan yang begini. Nah, fayuqalu lahu, kemudian, ya, singkat cerita, ya, dikatakanlah kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, artinya ada orang yang berkata kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ketika melihat Imam Asy-Syafi'i bertanya kepada Syaiban ar-Ra'i, apa kata orang tersebut? Misluka yas'alu hadzal badwi, orang sepertimu wahai Imam Syafi'i itu bertanya kepada orang badui yang seperti ini. Jadi orang yang bertanya kepada atau yang berkata kepada Imam Syafi'i ini seakan-akan itu tidak mengakui kealiman daripada Syaiban ar-Ra'i dan seakan-akan melebihkan kelebihan daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi dia mengatakan, dia mengkritik Imam Syafi'i, orang sepertimu, kata dia, orang sepertimu, ulama hebat, ulama luar biasa, sahibul mazhab, pendiri mazhab dan seterusnya, itu kok bisanya belajar, ya, kok bisanya bertanya kepada seorang badui. Badui itu kurang lebih semacam bahasa penghinaan lah, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang fayaqulu, kemudian Imam Asy-Syafi'i menjawab kritikan atau perkataan orang tersebut kepada dia. Apa kata beliau? Inna hadza wuffiqa lima alimnahu, sesungguhnya ini orang, artinya al-Imam Syaiban ar-Ra'i ini, wuffiqa itu telah diberikan taufik, ya, selaras, tepat, benar, lima alimnahu, sesuai apa yang kami ketahui. Jadi al-Imam Asy-Syafi'i itu membela, ya, Syaiban ar-Ra'i sebagai guru beliau yang direndahkan oleh orang yang berkata kepada beliau seraya mengucapkan, oh, seorang seperti ini, artinya guru saya ini Syaiban ar-Ra'i ini adalah orang yang telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia benar dalam segala tindakannya, itu taufik. Dia tepat dalam segala tindakannya sesuai apa yang kami ketahui. Artinya al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengakui kelebihan kemuliaan al-Imam Syaiban ar-Ra'i. Nah, ini riwayat dikutip oleh al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala sebagai bentuk respek daripada ulama-ulama zahir terdahulu, dalam hal ini adalah Imam Syafi'i, kepada ulama-ulama tasawuf, kepada orang-orang yang fakar dalam masalah hati, masalah kejiwaan, masalah batiniah. Nah, wa kana Ahmad ibnu Hanbal. Nah, sekarang riwayat yang berikutnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, wa Yahya bin Ma'in dan Yahya bin Ma'in. Nah, ini ulama besar semua. Yakhtalifani ila Ma'rufil Karhi. Nah, keduanya ini, ya, silih berganti kepada Ma'ruf al-Karhi. Ma'ruf al-Karhi ini ulama batin. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in itu silih berganti, dalam artian itu pulang balik dalam hal menuntut ilmu kepada Ma'ruf al-Karhi. Kita ketahui Ma'ruf al-Karhi ini, ya, gurunya Sayyidut Ta'ifah, ya. Dia termasuk orang yang mulia sekali,
orang yang dituakan sekali, orang yang dibanggakan sekali dalam masalah tasawuf, dalam masalah ilmu hati, kurang lebih seperti itu. Kalau saya tidak salah ini Ma'ruf Al-Karhi ini muridnya adalah Sirri Saqati. Nah, Sirri Saqati muridnya adalah Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, Junaid Al-Baghdadi ini adalah Sayyidut Ta'ifah dalam masalah ini, penghulunya para ulama-ulama sufi. Nah, ini adalah gurunya, guru-guru daripada Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in ini adalah ulama zahir. Keduanya ini berguru kepada Ma'ruf Al-Karhi. Walam yakun fi ilmi zahiri bimanzilatihima, dan tiadalah pada ilmu zahir yang selevel dengan keduanya. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in itu adalah dua guru besar terkait dengan masalah ilmu zahir, terkait dengan masalah ilmu hadis, ilmu fikih yang tidak ada selevel dengan. Saking hebatnya yang dua orang ini. Itu pun keduanya berguru kepada seorang ulama tasawuf. Wakana, dan keduanya ya salanihi, bertanya kepada Ma'ruf Al-Karhi dalam artian belajar. Oh, ini kan bertanda bahwa ulama-ulama salafun saleh terdahulu itu sangat menghormati, sangat respect terhadap ilmu tasawuf, terhadap ulama-ulama batiniyah. Oke. Wa kaifa, ya bagaimanalah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wa qad qala, padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam juga itu sudah mengatakan, ya, bersabda, lamma qila lahu, ya, ketika dikatakan kepada dia, artinya ada sahabat yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaifa naf'alu idza jaa amrun lam najidhu fi kitabin wala sunnatin. Bagaimana wahai Rasulullah yang harus kami lakukan apabila datang kepada kami itu suatu perkara lam najidhu, yang kami tidak temukan solusi daripada perkara tersebut, fi kitabin wala sunnatin, di dalam Alkitab, Al-Quran, dan tidak pula kami temukan di dalam sunnah. Jadi sahabat ini menanyakan sesuatu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait apa yang mereka harus lakukan ketika mereka berhadapan dengan suatu masalah yang tidak ada solusinya, tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran dan sunnah. Oke. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berkata, menjawab sahabat tersebut, salus solihina, ya, tanyakanlah orang-orang yang soleh, waj'aluhu syura bainahum, dan jadikanlah ia permasalahan yang kalian sedang hadapi itu musyawarah bainahum, di kalangan mereka. Nah, jadi Al-Imam Al-Ghazali dalam mengutip hadis ini menekankan kata salus solihina ini, bertanyalah kepada orang-orang yang soleh, ini adalah orang-orang atau ulama-ulama batiniyah. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian menemukan satu permasalahan, maka tanyakan kepada orang-orang yang seperti ini, orang-orang ahli batiniyah ini, dan jadikan permasalahan itu musyawarah di kalangan mereka. Biarkan mereka yang menyelesaikan masalah tersebut, kemudian membuat satu keputusan, begini yang harus kalian lakukan, seperti ini yang harus kalian lakukan. Nah, ini merupakan suatu pembenaran, pemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka orang-orang soleh, kepada mereka orang-orang ahli tasawuf. Walidzalika, oleh sebab itulah kila dikatakan ulama'ul zahir zinatul ardi wal mulki. Ulama zahir itu, ulama syariat itu, zinatul ardi adalah hiasan bumi, wal mulki, dan kekuasaan. Jadi bumi itu akan terlihat indah kalau ada ulama-ulama zahir, ulama-ulama fikih, ulama-ulama syariat, dan begitu juga kekuasaan akan terasa indah, akan lebih bagus kalau pemerintahan atau kekuasaan itu kemudian penasihat-penasehatnya itu ulama-ulama zahir misalnya, seperti itu. Wa ulamaul batini, adapun ulama batin itu, ulama tasawuf itu, zinatus sama'i wal malakuti, adalah hiasannya langit wal malakuti, dan kerajaan yang ada di langit, yaitu kerajaan para malaikat atau makhluk Allah yang ada di sana yang mulia. Nah, sekarang antara keduanya, zinah kepada bumi dan zinah kepada langit, tentunya yang lebih mulia adalah zinah perhiasan kepada langit dan segala penghuninya, kekuasaan yang ada di langit sana. Nah, ini salah satu keistimewaan ulama-ulama batiniyah. Oke. Waqala Al-Junaid rahimahullahu taala. Nah, berkata Imam Junaid rahimahullahu taala, qala li as-sirri syekhi, ya, pernah suatu ketika berkata kepadaku Sirri, ya, Sirri Saqati
ya syekhi, mana beliau ini adalah guru saya, kata Imam Junaid rahimahullah, idza qumta min indi faman tujalis, apabila engkau berdiri dari sisiku. Jadi kata dia, apabila kamu itu sudah misalnya selesai belajar dariku, faman tujalis, lantas siapa yang akan engkau temani duduk setelahnya. Jadi setelah kamu belajar sama saya, kira-kira kepada siapa lagi kamu belajar? Nah, itu perkataan daripada Sirri Saqati kepada muridnya Junaid Al-Baghdadi. Qultu, aku pun berkata, kata Imam Junaid, Al-Muhasibi, yaitu Al-Muhasibi, ya Abdul Haris Al-Muhasibi. Ini ulama-ulama kalam juga, ulama-ulama tasawuf juga ini. Faqala, kemudian Al-Imam As-Sirri Saqati mengatakan ketika dia mendengar jawaban daripada muridnya Imam Junaid bahwa yang akan dia berguru kepadanya adalah Imam Al-Muhasibi, ia mengatakan begini, "Na'am." Ya, betul. Bagus. Khudh min ilmihi wa adabihi, ambillah dari ilmunya dan adabnya Al-Imam Al-Muhasibi ini, ya, karena beliau memang terkenal sebagai orang yang sangat warok, ulama-ulama yang sangat warok di zamannya. Okey. Wada' anka tashqiqahu lil kalami wa raddahu 'alal mutakallimina, dan tinggalkanlah angka, ya, darimu tashqiqahu, pemecahan beliau lil kalami, kepada ilmu kalam. Maksudnya apa? Maksudnya Al-Imam As-Sirri Saqati ini menganjurkan Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi untuk belajar kepada Al-Imam Al-Muhasibi terkait dengan ilmunya dan adabnya. Tetapi yang tidak boleh dia pelajari, yang tidak boleh dia tiru, itu maksudnya daripada Al-Imam As-Sirri Saqati. Yang tidak boleh dia tiru daripada Al-Imam Al-Muhasibi itu adalah kritikan beliau, ya, serangan beliau dalam memecah belahkan ulama-ulama kalam, ulama-ulama ilmu kalam, ya, karena memang beliau ini, Al-Imam Al-Muhasibi ini sangat ekstrim sekali dalam menyerang ulama-ulama kalam, ya, ilmu-ilmu kalam, ilmu-ilmu ketauhidan yang tercampur dengan filsafah lah, kurang lebih seperti itu. Tapi sebenarnya tujuan beliau itu dalam mengkritik ilmu kalam itu sebenarnya tujuannya untuk memurnikan ilmu kalam tersebut, ya, dari hal-hal yang tidak disukai oleh syariat, dari hal-hal yang tidak baik, ya, karena memang ilmu kalam pada masa itu sudah tercampur baur oleh ilmu logika, ya, ilmu yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi tujuan beliau sebenarnya itu mendebat, mengkritik, itu tujuannya untuk itu. Jadi bukan konotasinya negatif, ya. Jadi Al-Imam As-Sirri As-Saqati untuk bahasa maupun, untuk permasalahan yang ada kaitannya dengan kritikan, menyerang orang, mengklarifikasi, berdebat dengan siapa saja, itu tinggalkan yang seperti itu, jangan kamu ambil. Yang kamu ambil dari seorang Al-Muhasibi adalah terkait ilmu dan adabnya saja. Artinya ini masalah-masalah kebatinan. Okey. Waraddahu 'alal mutakallimina, ya, dan serangan beliau, ya, serangan Al-Imam Al-Muhasibi terhadap ulama-ulama mutakallim, tinggalkan yang seperti itu. Selebihnya ambil semua, adabnya, ilmunya, waroknya, qanaahnya, ambil semua. Nah, itu pesan daripada Al-Imam As-Sirri Saqati kepada muridnya Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Okey. Summa lamma wallaitu, kemudian ketika aku meninggalkannya, ya, ketika Al-Imam Al-Junaid ini, Junaid Al-Baghdadi ini, tinggal kami gurunya, setelah dia wasiatkan seperti itu, sami'tuhu yaqulu, tiba-tiba aku mendengar dia itu mengatakan, dia berkata, dia berucap, apa katanya? Ja'alakallahu sahib hadisin sufiyan wala ja'alaka sufiyan sahib hadisin. Jadi doa daripada Imam As-Sirri Saqati kepada muridnya adalah, semoga Allah menjadi kamu orang yang ahli dalam bidang hadis yang sufi, bukan Allah menjadi kamu itu orang yang sufi yang ahli di bidang hadis. Maksudnya apa? Maksudnya semoga Allah itu menjadi kamu orang yang lebih dulu hebat dalam masalah hadis, orang yang lebih dulu hebat dalam masalah syariat, kemudian setelahnya menjadi seorang sufi, seorang yang mendekatkan diri kepada Allah, seorang yang mempasrahkan segala keilmuannya, mensucikan jiwanya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Nah, itu maksudnya, bukan menjadi seorang sufi dulu, mantap dulu ke ilmu-ilmu kebatinannya, barulah kemudian belajar ilmu hadis, barulah kemudian belajar ilmu syar'i, ilmu fikih dan semacamnya. Nah,
asyara ila anna man hassala al-haditsa wal ilma thumma tasawwafa aflaha. Nah, ini dia penjelasan Imam Al-Ghazali terkait dengan doa daripada Imam As-Sirri Saqati. Kata beliau begini, Al-Imam As-Sirri Saqati ini ya, itu mengisyaratkan kepada ya, seakan-akan dalam bahasa doanya ini beliau ingin mengatakan, ingin mengisyaratkan kepada kita bahwa anna man hassalal hadisa, bahwasanya orang yang menghasilkan hadis, menguasai hadis, mempelajari hadis fikih dan semacamnya, wal ilma, dan ilmu artinya ilmu-ilmu fikih, summa tasawwafa, kemudian setelah itu dia kemudian mendalami ilmu tasawuf, aflaha, maka orang itu beruntung. Wa man tasawwafa qabla ilmi, dan barang siapa yang bertasawuf dulu sebelum ilmu pengetahuan, artinya sebelum mempelajari ilmu fikih, sebelum mempelajari ilmu hadis, khatara binafsi, maka dia sedang membahayakan dirinya. Nah, itu isyarat di balik doa daripada Al-Imam Sirri Saqati kepada muridnya Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, yang bisa kita ambil petik pelajaran bahwa memang yang harus dikedepankan itu adalah ilmu fikih, ilmu hadis lebih dulu, masalah sufi itu di belakang. Bukan yang dikedepankan adalah masalah kebatinan lebih dahulu, sementara ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu hadis itu kemudian diabaikan. Tidak seperti itu. Nah, itu merupakan sesuatu yang ya, tidak salah juga, cuma bukan sesuatu yang tepat. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Fa'in kulta, dan apabila engkau katakan, nah sekarang masalah lain lagi. Apabila engkau katakan, kata Imam Al-Ghazali, apabila kita berkata kepada beliau, mengkritik beliau misalnya, falimalam turid fi aqsamil ulumi al-kalama wal falsafatah wa tubayyin annahuma madmumani au mahmudani. Ya. Kenapa Anda tidak memaparkan pada bagian ilmu itu ilmu kalam? Ya, jadi kenapa Imam Al-Ghazali itu tidak mengkategorikan atau tidak memaparkan, memasukkan ilmu kalam itu kepada bagian ilmu? Wal falsafah, begitu juga ilmu falsafah. Ilmu kalam ini ilmu tentang akidah ya, terkait dengan masalah akidah yang terlalu dalam. Al falsafah ya, ilmu falsafah yang berkaitan dengan masalah ya teologi akliyah, kurang lebih lah seperti itu. Nah, kenapa kedua ilmu ini tidak dikategorikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ke dalam bagian daripada ilmu pengetahuan? Wa tubayyin, dan engkau jelaskan ya, mohon jelaskan, itu kritikan kita misalnya, annahuma, bahwasanya keduanya itu madmumani au mahmudani, apakah tercela dia atau terpuji. Kenapa Anda tidak mengkategorikan ilmu kalam dan ilmu falsafah ke dalam bagian ilmu, dan Anda jelaskan apakah ilmu falsafah dan ilmu kalam ini apakah mazmun, tercelakah dia atau terpuji? Kenapa anda masukkan itu? Nah, fa'lam, ketahuilah. Nah, di sini Imam Al-Ghazali kemudian ingin menjelaskan ya. Ketahuilah, kata beliau, anna hasila ma yastamilu alaihi ilmul kalami minal adillatil lati yuntafa'u biha. Ya. Sesungguhnya kesimpulan apa yang dicakup, yang dikandung ke atasnya oleh ilmu kalam, ya, artinya yang dimuat oleh ilmu kalam itu, minal adillatil lati yuntafa'u biha, termasuk daripada dalil-dalil yang yuntafa'u biha, yang bisa dimanfaatkan dengannya. Artinya ilmu kalam itu, beliau mau menjelaskan dari ilmu kalam dulu. Ilmu kalam juga, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, adalah suatu ilmu yang mengandung juga dalil-dalil yang bisa dimanfaatkan, artinya dalil-dalil yang benar, yang bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Itu kata beliau. Fal Quran wal akhbaru mustamilani alaihi. Nah, Al-Quran dan hadis itu keduanya mencakup alaihi, ke atasnya, ke atas ilmu kalam ini. Jadi Al-Quran dan hadis itu juga mencakup ilmu kalam, artinya ada juga pembahasan-pembahasan di dalam Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan ilmu kalam. Oke. Jadi seakan-akan beliau di sini ingin mengatakan bahwa ilmu kalam itu juga sebenarnya bagian daripada ilmu pengetahuan. Cuma kenapa dia tidak kategorikan dalam ilmu pengetahuan yang dibahas sebelumnya ya, ilmu mana yang masuk dalam kategori ilmu? Kenapa beliau tidak bahas ke sana? Karena ilmu kalam itu tidak mutlak, kalau saya tidak salah seperti itu. Jadi tidak mutlak dia baik secara total, tidak. Terkadang dia menjadi tidak baik. Makanya tidak digabungkan ke pembahasan yang sebelumnya ya.
Wa ma kharaja anhuma fahuwa imma mujadalah mazmumah. Nah, apa yang keluar daripada keduanya, daripada Al-Quran dan hadis, fahuwa, maka dia ada dua. Imma mujadalah, entah itu adalah perdebatan, mazmumah yang tercela. Satu, wahiyya minal bid'ai kama sayati bayanuhu. Nah, dan dia termasuk daripada bid'ah kama sayati bayanuhu, sebagaimana yang akan datang nanti penjelasannya. Wa imma musyaghabatun, ya, entah itu merupakan suatu permusuhan bitta'alluqi, dengan berta'alluq, bersilat lidah, ya, memutarbalikkan fakta, bimunaqadati, dalam menyerang al-firaqi, kelompok-kelompok yang lain lah dengannya, dalam artian ilmu kalam itu, ya, memang sih mengandung Al-Quran dan Sunnah. Ya, yang selain daripada Al-Quran dan Sunnah ini ada dua, kata beliau. Ada dua kemungkinan yang tidak ada Al-Quran dan Sunnah sebagai kandungan daripada ilmu kalam ini. Yang pertama, entah dia adalah perdebatan yang tercela. Yang kedua adalah merupakan permusuhan dalam menyerang kelompok lain dalam aliran kalam itu. Terkadang digunakan ilmu kalam itu hanya berkutat seputar itu saja. Wa tatwilum binaqlil maqalatil lati, dan memperpanjang permasalahan binaqlil maqalati, dengan menukilkan maqalah-maqalah, ungkapan-ungkapan atau ucapan-ucapan allati aksaruha, yang kebanyakan daripada maqalat-maqalat yang dinukilkan dalam bidang, dalam ilmu kalam yang keluar daripada Al-Quran dan hadis itu adalah turrahatun, merupakan suatu kebatilan, wahadayanatun, dan merupakan sesuatu yang rekayasa, yang dikarang-karang, ya. Tasdarihat tiba'u, yang tidak bisa diterima attiba'u oleh tabiat, ya, tabiat manusia pun menolak makalah-makalah tersebut. Wa tamujjuha al-asma'u, dan, ya, melontar, membuang oleh pendengaran. Jadi terkadang, ya, ilmu-ilmu kalam yang keluar daripada Al-Quran dan Sunnah ini adalah suatu permusuhan, mukhasamah, ya, musyaghabah, mukhasamah, dalam menyerang, dalam bersilat lidah, mendebat, ya, kelompok-kelompok lain dalam ilmu kalam, dan memperlarut masalah dengan menukil-nukilkan ungkapan-ungkapan atau perkataan-perkataan atau pendapat-pendapat yang kebanyakan daripada pendapat tersebut adalah merupakan suatu turrahat merupakan sesuatu yang kebatilan. Wahdainat merupakan suatu rekayasa, merupakan suatu yang dikarang-karang, merupakan suatu firyah yang tabiat manusia pada umumnya itu tidak respect terhadap itu, dan didengar saja itu rancu sekali. Nah, kebanyakannya seperti itu, kata beliau. Wa ba'duha khawdun fi ma la yata'allaqu bid-din, dan sebagian lagi lebih parahnya itu khawdun, itu terjun fi ma la yata'allaqu bid-din, pada apa yang tidak terkait sama sekali dengan agama. Ilmu kalam sudah jauh keluar sekali, tidak ada kaitannya dengan ilmu agama sedikit pun. Wa lam yakun syai'un minhu ma'lufan fil asril awwali, dan tiada sesuatu pun daripada ilmu kalam itu diketahui, ya, itu dipahami, diketahui, dikenal fil asril awali, pada periode pertama, generasi emas, generasi para sahabat, tabi-tabi dan seterusnya. Tidak pernah ada ini pembahasan atau kajian-kajian ilmu kalam yang seperti ini, kata beliau. Wa kana al-khawdu fihi bil kulliyati minal bid'ah. Nah, dan adalah, ya, condong atau terjun fihi padanya, pada ilmu kalam ini, bil kulliyati minal bid'ah, secara total, ya, termasuk daripada bid'ah. Itu kata Imam Al-Ghazali. Jadi mendalami ilmu kalam itu tanpa menyaring-nyaringnya, artinya secara total kita mengkaji, mendalami ilmu kalam yang sudah formatnya berubah, ya, tidak seperti, ya, di awal-awal, ya, tidak seperti yang terkenal atau yang diketahui di zaman para sahabat, itu merupakan sesuatu yang bid'ah. Jadi tinggalkan itu, mendalami ilmu kalam. Kurang lebih pesannya seperti itu. Oke. Nah, walakin, akan tetapi, kata Imam Ghazali, taghayyara ana hukmuhu, sekarang hukumnya sudah berubah. Sudah berubah hukumnya sekarang. Itu kata Imam Ghazali. Ya, dulu memang di generasi-generasi terdahulu sampai kepada Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, ya, memang pada saat itu
ilmu kalam yang terlalu jauh ini, yang sudah boleh dikata keluar dari area agama ini, merupakan sesuatu yang bid'ah untuk kita pelajari secara total. Tetapi zaman Al-Imam Al-Ghazali ke belakang, nah ini sudah berubah hukumnya. Kenapa? Nah ini alasannya. Id hadasatil bid'ah as-sarifatu an muqtadal Qur'ani was sunnah. Karena muncullah bid'ah kalam, bid'ah ilmu akidah as-sarifatu yang memalingkan an muqtadal Qur'ani daripada tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bermunculan itu paham-paham ilmu kalam, paham-paham ilmu teologi, yang mana mereka ini atau bidang ini yang bermunculan ini itu memalingkan akidah seseorang dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Sudah keluar mi. Oleh karena itulah kata Imam Al-Ghazali, maka mempelajari ilmu kalam yang detail, yang rumit, yang dalam sekali itu hukumnya kemudian berubah. Nah, jadi kita boleh dikata boleh mempelajari ilmu kalam yang dalam dengan tujuan ini, dengan tujuan untuk mengembalikan akidah orang dari ilmu kalam yang tidak baik, yang lebih keluar daripada tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu kata beliau. Wa nabagat jama'atun, dan bermunculanlah, hebatlah, pintarlah sekelompok ulama, lafaku laha syubhan, yang menyusung, yang memutarbalikkan kepadanya syubhan, padanya syubhan, suatu kesamaran. Jadi bermunculan orang-orang yang cerdas, yang bermain di logika luar biasa sekali, yang kemudian memunculkan kesimpulan dari hasil analisa atau pemikiran mereka itu kesamaran. Kemudian kebenaran itu menjadi samar. Saking cerdasnya mungkin orang-orang atau ulama-ulama yang seperti ini, yang bermunculan, yang kemudian merubah tatanan-tatanan yang ada dalam ilmu kalam yang murni menjadi samar. Nah, oke. Warattabu fiha kalama mu'allafan, dan bahkan mereka menyusun padanya, pada permasalahan kalam ini, kalaman, suatu perkataan, suatu pembahasan mu'allafan yang disusun. Nah, mereka bahkan mengarang kitab-kitab terkait dengan masalah ilmu kalam ini yang tidak baik. Nah ini bahayanya ya, ketika muncul yang seperti kelompok-kelompok yang seperti ini, fasara dzalikal mahdzuru bi hukmi darurati ma'dzunan bihi, maka jadilah yang demikian itu yang dilarang ya, yang dikhawatirkan, yang ditakutkan ya, bi hukmi darurati, itu sehukum dengan darurat ya, dalam artian ilmu kalam yang dulunya, yang awalnya, yang terlalu detail itu, yang terlalu luas itu pembahasannya, itu kita terjun ke sana hukumnya bid'ah, terjun total ke sana hukum bid'ah, itu dulu seperti itu hukumnya. Nah sekarang berubah hukumnya karena munculnya ini ulama-ulama kalam yang sudah keluar daripada tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Maka hukumnya mempelajari ilmu kalam itu darurat, artinya diperbolehkan, ma'zunan fihi, diizinkan padanya ya. Bal sara min furudil kifayati, bahkan kata beliau itu kemudian menjadi wajib ya, wajib kifayah itu mempelajari ilmu kalam yang jauh itu. Wa huwa, yaitu ya, al qadrul ladzi yuqabilu bihil al mubtadi'u ya, wa huwa al qadrul ladzi yuqabilu bihi al mubtadi'u ya, yaitu ya kadar yang yuqabalu ya, dihadapi bihi dengannya al mubtadi'u, orang-orang ahli bid'ah ini. Jadi okelah hukumnya berubah kemudian menjadi fardu kifayah, kita ada tuntutan untuk mempelajarinya, tetapi ada kadarnya, kata beliau. Kadarnya itu kadar yang kira-kira kita sudah bisa berhadapan melawan orang-orang ahli bid'ah ini, yang memunculkan bid'ah terkait dengan ilmu kalam ini, ilmu akidah ini. Cukup kita bisa patahkan dalil mereka, kita lawan mereka, itu sudah cukup. Tak perlu lagi terlalu jauh membahas masalah ilmu kalam. Nah itu kata beliau. Idza qasada da'wata ilal bid'ati, jika tujuan dakwahnya mereka ini, ulama-ulama atau orang-orang mubtadi' ini ya, yang bermunculan, yang keluar daripada Al-Quran dan Sunnah, jika tujuan mereka itu adalah menyeru, berdakwah kepada orang-orang untuk ke arah yang bid'ah sesuai dengan keyakinan mereka atau keilmuan mereka yang ternyata bid'ah, kalau memang seperti itu tujuannya, maka kadarnya kita pelajari sampai di situ, sampai untuk hanya sekedar mematahkan hujah mereka. Tetapi ya kita bisa tarik kesimpulan
Tetapi kalau mereka ternyata ya, bermunculan bukan mengajak orang kepada bid'ah, ya, mereka hanya bermunculan ya hanya untuk diri mereka saja, pengetahuan mereka, keilmuan akidah mereka hanya untuk diri mereka, itu tidak jadi masalah. Tidak perlu kita pelajari ilmu kalam terlalu jauh. Tetapi kalau ternyata orang-orang yang seperti ini sudah bermunculan dan mengajak orang-orang ke dalam pengetahuan mereka yang ternyata itu salah, itu bid'ah, maka kita boleh dikata fardu kifayah untuk mempelajari ilmu kalam untuk menyerang orang-orang yang seperti ini. Oke. Wadhalika ila haddin mahdudin. Jadi yang demikian itu kepada batas yang sudah ditentukan. Artinya ada batasannya. Ya, kita mempelajari ilmu kalam. Ya itu tadi. Sekedar kita sudah bisa melawan atau mematahkan argumentasi mereka, itu ya selesai, sampai di situ saja kita pelajari, tak perlu terlalu jauh. Wa sanadhkuruhu fil babil ladzi yali hadza. Nah, kita akan sebutkan nanti pembahasan tentang batasan-batasan ilmu kalam yang harus kita pelajari pada bab yang setelah bab ini. Nah, jadi setelah bab ini akan ada pembahasan tentang batasan-batasan ilmu kalam yang kita pelajari, itu yang hukumnya fardu kifayah, itu kata beliau. Oke. Amal falsafah tuh. Nah, adapun ilmu falsafah ini nanti kita bahas pada pertemuan yang berikutnya, karena ini sudah agak lama kayaknya ini. Akhirul kalam, sampai di situ saja. Hababana fillah, Bapak Ibu sekalian, rekan santri, ya, jadi tolong dikoreksi kalau ada yang salah, ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan di kolom komentar. Kita ucapkan wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Kita tutup majelis kita dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا رب صل عليه وسلم